Halo semua, ketemu lagi sama aku di sini. Jadi, aku pengen cerita-cerita deh sama kalian yang bakal nonton video ini. Jadi mungkin sekarang aku pengen cerita terkait pertemanan, persahabatan. Siapa sih yang nggak punya sahabat? Pasti semua orang aku rasa tuh punya sahabat, bener nggak? Ya termasuk aku yang lagi ngomong ini juga, aku juga punya sahabat. Tapi di sini aku pengen ngebahas terkait apa sih makna sahabat, apa sih makna pertemanan di dalam diri aku gitu. Ya mungkin setiap orang punya makna yang berbeda-beda ya guys. Jadi aku tidak menyalahkan atau tidak menganggap makna dari kalian itu salah, enggak. Di sini aku cuma mau sharing makna pertemanan, persahabatan menurut aku. Oke. Jadi selama kurang lebih 25 tahun aku hidup, aku tuh punya banyak teman. Bisa dibilang aku itu anaknya ramah ya, ramah terus humble dan punya banyak teman. Jadi bisa dibilang aku pasti punya sahabat ya nggak sih? Kalau kalian tuh pasti kayak gitu. Wah Binti ini pasti punya nih sahabat, punya banyak teman lagi dan sebagainya. Iya, aku emang punya sahabat, tapi memang dari dulu entah kenapa aku itu kalau punya sahabat itu nggak pernah yang serame misalnya, wah 10 orang sahabatan, terus itu apa namanya, kompak banget, kesana bareng, kesini bareng, bajunya samaan dan sebagainya tuh enggak ya guys. Jadi kalau aku cerita sedikit dari zaman aku TK, tuh aku sebenarnya udah agak-agak lupa ya TK itu aku punya sahabat apa enggak, tapi aku diingatkan sama satu foto itu waktu perayaan Hari Kartini. Itu kan anak-anak TK disuruh pakai pakaian adat ya. Dan di situ aku ada foto bertiga tuh. Aku, temen aku perempuan satu sama yang satu cowok. Di situ aku baru ingat, oh iya ternyata aku diingatkan oleh foto itu kalau aku tuh dulu tuh deket sama temanku yang cewek ini. Jadi zaman TK tuh kata ibuku yang selalu antar jemput aku TK, aku tuh deket sama si A ini temanku saat TK. Tapi waktu zaman TK itu sahabatannya deketnya itu ya deket anak TK, malah cenderung yang deket itu orang tuanya ya nggak sih? Karena orang tuanya kan ketemu terus ya, antar jemput dan sebagainya, sering ngobrol dan sebagainya. Kalau aku sendiri ngerasa ya biasa aja, emang berteman baik. Terus masuklah ke SD. Aku di SD itu punya dua sahabat. Jadi kita bertiga, tiga serangkai. Kalau anak-anak bilang tuh tiga serangkai. Dua sahabat aku ini kenapa kita bisa disatukan dan bisa sahabatan itu karena kita punya hobi yang sama. Kalian bisa tebak nggak hobi kita itu apa? Tebak dong hobi kita itu apa. Jadi hobi kita bertiga itu waktu SD itu menggambar dan mewarnai. Kalian percaya nggak sih kalau aku tuh hobi menggambar dan mewarnai? Gak kelihatan ya dari muka aku. Iya guys, jadi aku punya sahabat zaman SD dua orang. Akhirnya kita bertiga itu dipersatukan karena kita punya hobi yang sama. Hobinya itu menggambar dan mewarnai. Jadi zaman SD kita bertiga sering ikut lomba-lomba menggambar dan mewarnai. Sekalipun itu nggak menang, jadi juara satu, juara dua, juara tiga tuh nggak menang kadang. Tapi kadang juga ada menangnya, tapi lebih banyak gak menangnya gitu. Tapi dari situ kita tuh belajar, kita punya pengalaman, punya cerita. Akhirnya sampai sekarang nih di tahun 2023 udah berapa puluh tahun dari SD kita punya cerita kalau kita pernah ikut lomba mewarnai, lomba menggambar, tapi nggak menang. Tapi kita nggak apa-apa, happy happy aja gitu. Jadi emang kebetulan aja hobi kita sama. Terus kita tuh sering menggambar dan mewarnai bareng di luar jam sekolah. Jadi sering ngumpul tuh di rumahnya si A atau di rumahnya si B, kita menggambar dan mewarnai bareng. Terus juga kita sering ini guys, sering sharing kayak, wah kita ini mau warnain awan nih bagusnya warna apa ya, oh awan sunset nih gini loh warnanya, ada oren-orennya dan sebagainya, kayak gitu. Kita sering banget sharing sampai kayak saling ngajarin satu sama lain kalau oh kamu kayak gini nih bagus nih, sini sini aku kasih tahu kayak gitu. Kita tuh sahabatannya gara-gara itu guys gitu. Terus ya jangan dipikir juga kita selalu kompak selama 6 tahun tuh juga enggak. Kita juga pernah kelahi-kelahian, anak-anak SD itu juga pernah. Waktu zaman SD kita kelahi juga yang berhubungan sama gambar dan mewarnai. Itu pernah. Sampai
nggak pernah ngumpul bertiga, nggak teguran satu sama lain tuh pernah. Tapi alhamdulillah setelah itu kita baikan lagi sampai akhirnya aku masuk di SMP itu aku pindah sekolah guys. Jadi dulu tuh aku TK dan SD tuh di daerah kota di tengah kota ya kan. Terus akhirnya SMP aku pindah ke daerah timur, jadi ujungnya Balikpapan. Nah di situ aku berpisah karena otomatis sama teman-temanku yang 2 orang itu. Akhirnya kita tuh berpisah. Terus di situ kita jarang ngumpul, tapi kita masih komunikasi. Saat itu masih BBM ya, BBM kayak gitu. Terus di Facebook itu kita masih komunikasi. Cuma memang untuk ketemu itu jarang banget. Tapi kita jadwalin untuk ketemu tuh paling beberapa bulan sekali kayak gitu. Karena kita udah beda daerah tempat tinggal, karena aku juga pindah, sekolahnya juga udah di daerah timur, mereka juga ternyata ada yang pindah, jadi kayak terpencar gitu loh guys. Tapi alhamdulillah sampai saat ini pun hubungan kita masih baik, sekalipun kita jarang ketemu, tapi kalau ngobrol di WA tuh masih nyambung, alhamdulillah. Nah akhirnya aku sekolah nih SMP di tempat yang memang aku nggak ada temen sama sekali yang aku kenal. Jadi kan namanya aku tuh pindahan ya dari SD, bahasanya SD tengah kota ke sekolah pinggiran. Itu aku nggak punya teman sama sekali guys. Di situ aku benar-benar yang kayak SKSD banget. Pokoknya kalau ada, inget banget waktu zaman MPLS itu kalau ada yang berdiri di dekat aku tuh mencoba untuk senyumin biar disenyumin balik, harapannya gitu kan, biar disenyumin balik. Terus ini apa tuh namanya, kenalan deh, namanya siapa, dari mana, kayak gitu. Pasti anak-anak yang kenalan sama aku tuh nanya, kamu dari SD mana? Aku sebutin lah nama SD ku tuh ini, terus itu di mana gitu. Karena emang sejauh itu guys, perjalanannya tuh kurang lebih 1 jam kalau naik motor. Tapi kan jauh ya, namanya anak-anak SD saat itu pasti mainnya nggak yang sejauh itu, jadi pada nggak tahu sekolah SD ku tuh di mana gitu. Terus singkat cerita, selama SMP itu aku berteman baik dan dekat sama beberapa temanku karena sekelas di SMP. Itu mungkin sekitar totalnya itu ada 5 orang, itu cewek-cewek semua tuh, 5 orang cewek-cewek semua. Kita tuh berteman baik sampai lulus SMP pun kita berteman baik, bahkan sampai saat ini pun kita masih berteman baik. Cuma memang karena satu dan lain hal saat itu antara aku dengan salah satu temenku SMP, bisa sahabat SMP, itu kita hubungannya itu agak renggang. Sebenarnya juga sangat disayangkan ya guys. Jadi aku juga nggak minta untuk ini tuh kejadian, tapi ternyata tuh kejadian di aku. Terus ya udah, namanya aku juga memperdulikan perasaanku, mentalku juga ya. Kalau emang udah ini jalannya ya udah, terlepas dari siapapun yang salah, aku tetap minta maaf sama yang bersangkutan. Aku tetap minta maaf biar setelahnya tuh juga tetap terjalin silaturahmi gitu. Tapi memang ya guys, aku nggak tahu sih kalau ini terjadi sama kalian akan seperti apa. Tapi karena ini kejadiannya di aku, jadi aku tuh ngerasa aku bisa memaafkan, aku bisa minta maaf, tapi aku nggak bisa kembali lagi kayak sebelumnya gitu. Ya berteman, cuma aku memang nggak bisa sedekat itu lagi gitu. Kadang ada yang tanya, kadang kayak, kenapa sih kamu nggak deket lagi? Kenapa sihnya tuh banyak banget. Kadang di situ aku nggak bisa ngomong. Ketika ditanya tuh aku nggak bisa ngomong apa-apa, karena tuh aku orangnya tuh gampang kayak tersentuh langsung kayak mau nangis aja rasanya gitu, karena saking sedihnya yang aku rasakan saat itu. Cuma semakin kesini tuh aku berpikir, kenapa orang harus nanya kenapa ke aku yang mengalami atau ke temanku? Harusnya sih teman-teman itu ya udah peduli aja gitu kalau emang ini udah jalan pilihan kita. Karena aku ngerasa memang ini udah jalan yang terbaik gitu loh, udah jalan yang terbaik. Ya udah, milih jalan masing-masing, udah bahagia juga satu sama lain ya kan. Oh ya FYI, ini teman aku perempuan ya guys, bukan laki-laki gitu. Ya udah, sampai sekarang juga masih berhubungan baik, tapi memang udah tidak sedekat dulu.
Dan aku juga sebenarnya sangat menyayangkan, tapi aku tidak menyesal mengambil pilihan ini karena aku juga harus memperdulikan perasaanku, kesehatan mentalku, karena permasalahan ini tuh aku kadang ke-trigger untuk muncul lagi rasa trauma. Jadi guys, singkat cerita, dari permasalahanku sama sahabatku ini tuh aku trauma untuk menjalin persahabatan setelahnya. Dan itu benar-benar terjadi. Dan itu terjadinya tuh permasalahan sebelumnya guys, permasalahan ini tuh terjadi saat aku kuliah. Jadi teman aku SMP tuh akhirnya satu kuliah lagi sama aku di satu kampus di kotaku. Sebelum lanjut itu aku lanjut dulu ya ke yang SMK. Jadi dari SMP ke SMK alhamdulillah aku punya sahabat baik selama 3 tahun di SMK, sampai sekarang juga masih berhubungan baik. Itu 7 orang, itu perempuan semua, itu satu kelas. Ya alhamdulillah kita sampai saat ini juga baik-baik. Udah jarang ngumpul karena beberapa udah ada yang nikah, ada yang punya anak, udah pada sibuk masing-masing, kerjanya di luar kota macam-macam. Tapi setiap mungkin hari raya atau puasa itu pasti kita ada nyempetin, entah buka puasa bersama atau entah kita ngumpul di rumahnya siapa itu barengan. Terus di zaman kuliah masuk ke kuliahan, dan tadi tahun kedua aku kuliah, aku ada masalah sama sahabatku yang tadi sampai ngebuat aku trigger, aku trauma untuk punya sahabat atau deket sama orang. Sebenarnya aku nggak pengen aku punya rasa trauma itu ya guys. Maksudnya aku selalu berpikiran apa yang bisa aku kontrol ya aku kontrol. Tapi aku entah kenapa setelah permasalahan itu aku tuh jadi ngerasa kayak gini, nggak ada sahabat yang benar-benar sahabat. Sampai aku ngomong kayak gitu, maksudnya bukan aku tidak menganggap sahabatku yang sudah dari zaman SD, zaman SMK, zaman SMP, enggak. Cuma kalau untuk memulai dari nol deket sama orang lagi, aku tuh selalu bilang saat itu nggak bisa, nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa jadi sahabat kalau ujung-ujungnya itu kayak gini. Aku pasti ngomong kayak gitu. Cuma semakin kesini, semakin aku sudah ikut beberapa kelas-kelas dan sebagainya, aku tuh semakin terbuka. Dan juga karena udah semakin lama ya, semakin lama permasalahan itu terjadi, aku tuh udah semakin berpikir dewasa. Itu juga karena dukungan orang-orang di sekitarku. Aku tuh berpikir seperti ini guys, setiap orang itu tuh berbeda, jadi jangan disamakan rata. Meskipun ya aku punya sahabat tuh dia pasti beda sama sahabatku yang sebelumnya, dan sebelum itu tuh aku selalu berpikiran semua orang tuh sama lah intinya. Ntar kalau misalnya dia punya teman yang baru, ntar dia pasti ninggalin aku dan sebagainya. Aku selalu berpikir kayak gitu. Tapi perlahan-lahan akhirnya pikiran itu hilang. Aku selalu beranggapan kalau setiap orang itu berbeda, dan setiap orang itu pasti tidak sempurna, punya kesalahan juga punya kelebihan. Makanya itu aku sekarang lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitarku, seperti itu. Jadi sebenarnya karena masalah itu tuh aku trauma yang pertama. Terus aku udah memaafkan insya Allah, dan aku juga udah minta maaf. Tapi aku masih sering ke trigger ketika ada yang bersangkutan di sekitarku atau di sekelilingku kayak gitu. Jadi aku lebih memilih untuk kadang aku lebih milih mengontrol diri aku, karena aku kan gak mungkin ya ngontrol diri orang lain. Yang aku bisa lakukan hanyalah mengontrol diri aku. Jadi aku beberapa kali emang ngontrol diri aku. Kalau emang aku ngerasa ke trigger, aku mencoba menghindar sebentar, baru mungkin aku kembali lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah di beberapa waktu belakangan ini aku udah mulai nggak ke trigger lagi sama keberadaannya. Aku udah mulai sebenarnya untuk legowonya tuh udah lama guys. Cuma emang karena dari yang bersangkutan aja itu kayak masih belum plong gitu ke aku, jadi aku seringnya tuh ke trigger juga. Padahal dari aku pribadi insya Allah aku tuh udah berdamai sama diriku sendiri, udah baik-baik aja. Tetapi memang tidak bisa kembali seperti semula kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya dari makna persahabatan dan pertemanan bagi aku itu memang tidak ada sahabat atau teman yang sempurna, pasti punya kelebihan serta kekurangan masing-masing. Terus juga tidak penting untuk selalu ketemu, yang penting itu selalu saling peduli, saling percaya satu sama lain. Karena terutama belakangan ini pun
setelah aku ikut satu komunitas, satu perkumpulan, aku tidak pernah ketemu sama mereka-mereka, belum pernah ketemu lebih tepatnya, gak pernah ketemu sama mereka. Tapi ketika ngobrol, ketika saling curhat, bahasanya sharing-sharing, mereka tuh nyambung, mereka saling ngasih solusi, dan mereka itu peduli. Sebenarnya intinya makna persahabatan dan pertemanan itu yang terpenting itu guys, menurutku. Jadi kalau selalu ketemu, tapi kalau kayak nggak peduli satu sama lain, ya cuek-cuekan, nggak saling support, menurutku itu sama aja gitu. Kan sahabat kita tuh butuh sahabat itu orang yang mau mendengarkan kita, orang yang peduli sama kita, orang yang support kita, karena kita nantinya juga bakal kasih feedback yang sama ke dia, kayak gitu. Menurut aku tuh kayak gitu. Kenapa juga saling percaya. Aku selalu bilang saling percaya, karena apapun yang kita lakukan juga, kalau kita sama sahabat itu kan jangan over protect ya guys ya. Maksudnya ya kali kamu udah sahabatan sama aku terus kamu gak boleh lagi sahabatan sama yang lain, kan itu gak mungkin. Apalagi kalau memang jenjang pendidikannya, jenjang sekolahnya tuh beda-beda, pasti kan mereka punya temen juga di sana gitu kan, terus kita juga punya temen di sini. Pesanku sih jangan over protect ke sahabat kalian, karena kalau sahabat yang baik itu pasti tetap tahu guys, tetap tahu menempatkan dirinya dia tuh seperti apa di satu sama lain gitu loh, nggak cenderung ke sana, nggak cenderung ke sini. Jadi biar adil tuh seperti apa, aku yakin sahabat yang baik itu tahu sama hal-hal yang kayak gitu, jadi nggak usah khawatir lah menurutku. Terus juga sampai sekarang alhamdulillahnya lagi aku udah nggak trauma untuk tidak trauma untuk memiliki sahabat atau teman baik. Cuma memang aku nggak yang saat ini nggak yang menjalin persahabatan sama teman baik tuh yang emang akrab banget, aku cerita setiap hari dan sebagainya, teleponan dan sebagainya tuh enggak. Cuma emang sekali kalau memang ada yang aku ceritakan, ada yang pengen aku luapkan, aku datangin temenku, aku ceritain dan sebagainya, akhirnya kan plong ya, hatinya tuh plong. Terus itu mereka mendengarkan, mereka kasih solusi, mereka kasih pendapat, meskipun kayak kalau dilihat tuh cuma kayak gitu, tapi itu tuh buat aku tuh buat happy, tenang, damai, rasanya tuh damai banget punya teman-teman yang seperti itu. Jadi menurutku makna pertemanan persahabatan itu gak usah neko-neko, simple aja, yang penting saling mengerti satu sama lain, saling memahami, dah gitu aja menurutku gitu sih guys. Jadi pesan aku juga buat kalian-kalian yang lagi nonton video ini, ngeliat video ini, pesan aku kalau kalian punya sahabat atau teman baik itu dijaga baik-baik, karena menurutku juga itu harta yang kita punya ya, harta selain keluarga, kita punya teman, sahabat baik itu juga harta loh guys. Karena mungkin kalau misalnya kita nggak ada mereka tuh siapa yang nyemangatin kita, meskipun kita harus semangatin diri sendiri, tapi kalau ada teman, ada sahabat itu kan jadi kayak semangatnya tuh plus gitu. Jadi pesanku ya kalian jaga sahabat kalian, sahabat baik kalian. Kalau bisa kontrol sesuatu hal yang memang bisa kontrol diri kalian, saling kontrol biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi pesanku kurang lebih kayak gitu aja guys. Jadi kalau kalian mau berteman deket sama aku juga oke, aku welcome, karena aku nggak pilih-pilih, asal sefrekuensi juga monggo. Yang mau cerita-cerita sama aku juga monggo, insyaallah aku juga bisa jadi pendengar yang baik buat kalian gitu. Kayaknya itu aja sih guys buat cerita-cerita terkait persahabatan dan pertemanan. Karena sampai sekarang pun aku bersyukur punya sahabat dan teman yang memang masih aku miliki sampai saat ini. Karena mau kayak manapun kondisinya, aku pasti butuh teman-teman, butuh sahabat-sahabatku untuk menghibur aku, misal ketika aku bersedih, untuk mensupport aku ketika aku melakukan hal-hal baru dan lain-lain lah, intinya gitu. Jadi aku bersyukur punya sahabat-sahabat saat ini, dan doaku selalu buat sahabat-sahabatku semoga sehat selalu, semoga dimudahkan semua urusannya, dan semoga dimudahkan juga buat untuk menggapai semua impian-impiannya. Terus juga
semoga dimudahkan untuk segera ketemu gitu deh, karena kan sekarang udah semakin dewasa, semakin banyak kegiatannya, semakin jarang ketemu, tapi semoga ini tidak mengurangi keakraban kita ya guys. Oke, kayaknya gitu dulu cerita soal pertemanan dan persahabatan versi Binti. Sampai ketemu, see you.